adik-adik. Selamat pagi Kak Sandra. Selamat pagi Kak Linda. Dan selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam Bina Iman Anak Online Paroki Santo Paulus Depok. Nah, Kak Sandra dan teman-teman, sebelum kita mulai Bina Iman Online-nya, kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik di rumah, siapkan hati dan sikap yang baik untuk selama berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh adik Ica. Silahkan adik Ica. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mau belajar dengan Bina Iman ini. Dan berkatilah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, terima kasih adik Ica yang sudah mau memimpin doa. Terima kasih juga ya untuk adik-adik di rumah yang sudah ikut berdoa dengan baik. Kita berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Kak Sandra. Amin. Semoga semuanya juga masih rajin mengikuti sekolah minggu online ini. Ya, Kak Sandra, supaya kita tetap semangat, kita nyanyi dulu yuk. Ayo Kak Linda, kita nyanyi yuk. Yuk, nyanyi yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, sudah semangat ya Kak Linda? Iya. Minggu lalu adalah edisi terakhirnya Putri jalan-jalan di Museum Alkitab. Oh ya, sedih akunya. Padahal lagi seru loh Kak Sandra. Jangan sedih Kak, ada lagi yang lebih seru. Oh ya? Apa tuh yang seru? Minggu ini Aha. Putri akan mengajak kita semua jalan-jalan lagi. Oh alah, masih jalan-jalan toh. Kali ini kita mau jalan-jalan kemana Kak? Kali ini Putri akan mengajak kita bagaimana Alkitab itu dicetak. Kak Sandra tuh tahu aja ya kalau Putri mau jalan-jalan. Aku mau dong Kak lihat gimana proses Alkitab itu dicetak. Aku boleh ikut gak? Boleh dong Kak. Di sana sudah ada Putri yang akan memandu kita dan adik-adik di rumah. Oh ya, adik-adik di rumah juga diajak? Ajak dong. Yuk berangkat Kak, kita lihat Putri. Oke. Yeay, selamat pagi teman-teman. Pasti udah pada kangen kan sama Putri? Hari ini kita masih lanjut nih jalan-jalannya. Kalau kemarin kita keliling Museum Alkitab dan belajar bareng-bareng. Hari ini Putri masih mau ngajak teman-teman semua belajar tentang Alkitab. Nah, Putri udah ada di depan gedung percetakan Alkitab. Kita akan belajar sama-sama nih. Gimana ya prosesnya? Alkitab yang biasa kita baca itu bisa ada di tangan kita. Ada mesin apa aja dan bagaimana proses percetakannya? Yuk, kita belajar bareng-bareng. Let's go! Nah, teman-teman, ini nih. Di samping Putri udah ada Kak Dorcas. Hai Kak Dorcas. Hai Putri. Teman-teman, Kak Dorcas ini yang akan nemenin kita keliling di percetakan Alkitab ini. Kak Dorcas, Putri dari Paroki Santo Paulus Depok mau ketemu Kak Dorcas.
Putri juga ajak teman-teman Putri nih di rumah semuanya. Kak Dorcas, Putri boleh minta temenin untuk keliling percetakan Alkitab kan? Boleh. Iya, Putri pengen belajar dan dapat pengetahuan baru. Gimana ya proses percetakan Alkitab bisa sampai kita baca dan bisa sampai ke tangan kita? Oh, Putri ingin tahu proses pembuatan Alkitab sampai di tangan Putri. Yuk Putri, sama teman-teman di rumah kita ke dalam ya. Kita lihat proses pembuatan Alkitab. Kita ke dalam sekarang. Oke teman-teman? Let's go! Nah Putri, sama teman-teman di rumah. Nah sekarang kita udah di lantai 2 nih. Terus kalau di lantai 2 ini ada ruang apa aja Kak Dorcas? Di lantai 2 ini ada ruang administrasi dari ujung sana sampai ujung sini, itu ruang administrasi. Nah di pojokan sana yang kelihatan kebuka pintunya tuh, itu ruang pracetak. Nah tujuan kita ke ruang pracetak itu Putri dan teman-teman di rumah. Oke, sekarang kita jalan bareng ke ruang pracetak. Oke, kita jalan yuk Putri. Ayo teman-teman. Nah Putri, sekarang kita udah ada di ruang pracetak. Ruang pracetak ini, jadi gini loh Putri, ketika naskah-naskah Alkitab sudah diterjemahkan di Departemen Penerjemahan, sudah selesai semua tuh ya. Nah, dibawa ke ruang pracetak ini. Di ruang pracetak ini akan ditentukan besar hurufnya. Nah, kalau di sini sebutnya font. Font hurufnya misalnya, font hurufnya itu buat anak-anak, buat orang dewasa, atau buat oma-opa kita nih yang lansia. Nah, di sini ditentukan font-font hurufnya sama dengan ukuran Alkitabnya juga. Oh gitu ya Kak Dorcas. Jadi untuk ukuran huruf anak-anak seumur Putri, lalu mungkin kakak-kakak remaja, dan opa-oma berbeda ya Kak Dorcas? Oh iya, berbeda ukuran hurufnya. Kan disesuaikan dengan umur kita. Kalau opa-oma kan harus yang besar-besar tuh Putri. Iya. Jadi semuanya itu dibuat di ruangan ini. Nah lihat Putri boleh lihat kan banyak perinan-perinan naskah-naskah semua. Nah setelah selesai dibuat ukuran fontnya, ukuran bukunya, baru kita pindah ke ruang sebelah. Itu namanya ruang repro. Di situ akan dibuat plat. Nah plat itu nanti kita bawa ke mesin cetak Putri sama teman-teman di rumah semua. Nah Putri, sekarang kita sudah ada di ruang repro nih. Repro itu proses apa Kak? Nah, ruang repro itu kita akan membuat plat. Putri mau tahu platnya? Adik-adik di rumah juga mau tahu platnya? Nah, ini. Nah, ini plat. Jadi, ketika naskah-naskah sudah diterjemahkan, sudah diproses di pracetak, baru kita bikin platnya. Cara bikin plat ini. Pertama, naskah-naskahnya itu disusun semua buat film seperti ini. Nah, ini namanya film positif Putri. Lihat adik-adik di rumah. Nanti dia disusun semua berdasarkan halamannya nih disusun. Iya, berurutan. Nah, iya, berurutan Putri. Terus nanti dia ada proses namanya proses CP-CP. Apa itu Kak Dorcas? Nah, ini ruang CP-CP itu sebelah situ. Jadi nanti setelah naskahnya sudah selesai semua diproses, halamannya sudah diurutkan semua, nanti naskahnya ditransfer melalui komputer ke ruang sebelah situ. Itu namanya ruang CP-CP. Nanti dia keluar platnya. Dia keluar. Kan sekarang zamannya udah canggih Putri. Iya. Jadi kita sudah tidak pakai yang manual lagi. Gitu. Nah, jadi sistemnya sistem laser. Jadi kan CP-CP itu artinya komputer to komputer. Jadi dari komputer proses yang ada di belakang, terus ditransfer ke komputer yang ada di ruang CP-CP. Nanti kita tinggal menentukan nih halaman berapa yang mau kita cetak. Misalnya kita mau cetak halaman 1, nanti operatornya tinggal cari halaman 1 mana ya. Nah, terus dia transfer ke ruang CP-CP. Nah, dan dicetak ke plat. Dicetaklah ke plat ini. Nih, plat ini yang nanti kita bawa ke mesin cetak. Putri dan adik-adik semua mau tahu kan proses cetaknya? Mau banget Kak Dorcas. Teman-teman di rumah juga mau kan? Oke, sekarang kita bawa platnya ke mesin cetak yuk. Adik-adik di rumah kita ikut yuk. Oke, kita ke mesin cetak ya. Let's go. Wih, Kak Dorcas, di sini banyak banget mesin. Putri sampai takut. Ini namanya ruangan apa Kak Dorcas? Oh iya Putri, ini kita sekarang berada di ruang cetak. Nah di ruang cetak ini juga adik-adik sekalian di rumah. Nah kita ada 2 jenis mesin cetak bos sama mesin cetak SM yang sebelah sana.
Nah, mesin cetak Bosch ini kita punya 2 unit. Mesin cetak Bosch 1 dan mesin cetak Bosch 2. Jadi sekarang kita lagi proses cetak, karena mesin cetak SM, begitu. Oh, begitu. Biasanya yang bertugas di sini berapa orang, Kak Dorcas? Oh, kalau sehari-harinya yang bertugas di sini ada 6 orang. Oh, ada 6. Ya, 5 operator, yang satunya bagian quality control. Jadi dia yang ngecek setiap hasil cetakan gitu, Putri. Oh, begitu. Lalu setelah dicetak di sini, dikemenain lagi, Kak Dorcas, proses berikutnya? Nah, setelah dicetak, kita bawa ke proses jilid. Oh, Nah, begitu. Iya. Berarti sekarang kita akan ke ruang penjilitan. Boleh, tapi kita perlu tahu satu mesin lagi loh. Namanya mesin cetak SM. Wah, apa itu, Kak Dorcas? Nah, kita lihat yuk mesin cetak SM-nya. Adik-adik kita lihat juga yuk. Yuk. Nah, Putri, sekarang kita sudah berada di mesin SM nih, Put. Oh, gitu. Bedanya mesin Bosch dan mesin SM apa, Kak Dorcas? Nah, bedanya mesin GOS dan mesin SM itu, kalau mesin GOS dia khusus cetak yang Alkitab. Dan kertasnya juga berbeda, Putri. Kalau mesin cetak GOS, dia kertasnya roll, panjang. Sementara mesin yang SM ini, dia kertasnya lembaran atau kita sebut kertas sheet. Seperti itu. Gitu. Ini mesinnya. Lalu kalau ini yang di depan Putri apa ini? Nah, kalau ini contoh hasil-hasil cetakannya seperti ini nih misalnya. Nah, ini kita punya komik Alkitab seperti ini. Ini adik-adik, komik Alkitab. Ada juga ini Alkitab. Ini Alkitab yang ada gambarnya seperti ini. Contohnya nih adik-adik. Wah, nih. jadi bagus Lucu ya? kan? Iya. Iya, betul. Seperti ini. Wah, keren. Lalu Nah. setelah produksi di mesin SM ini, langkah selanjutnya apa, Kak Dorcas? Nah, untuk langkah selanjutnya sama. Dari mesin cetak SM kita bawa ke proses jilid. Oh, begitu. Iya. Jadi setelah tadi dari mesin Bosch, sama seperti mesin SM, Iya. kita ke tempat penjilitan. Ya, kita sekarang ke tempat penjilitan ya Putri. Yuk, adik-adik kita ke tempat penjilitan. Ayo teman-teman. Ya Putri, tadi kan kita sudah dari mesin SM dan mesin cetak GOS. Iya. Sekarang kita ada di mesin di area jilid nih. Ini ada mesin yang panjang nih. Ini namanya mesin gathering. Mesin gathering ini mesin untuk menggabungkan tiap-tiap kateren. Seperti itu. Oh, gitu. Apa itu kateren, Kak Dorcas? Nah, kateren itu hasil dari cetakan. Kakak ambil ya contohnya ya. Oke. Bentar. Ini kita sebutnya kateren. Oh, kateren. Nah, ketika dari mesin cetak dia belum tersusun seperti ini. Nah, nanti sama mesin gathering ini dia disusun. Kateren 1, 2, 3 sampai akhirnya 24. Wah. Nah, ntar disusun, terhadap pengeluarannya di sini. Nah, nanti keluarnya sudah tersusun seperti ini adik-adik. Putri nih. Jadi Nah, mesin ini bertugas mengurutkan ya, Kak? Iya, betul. Mengurutkan tiap-tiap kateren ini. Ada nomor-nomor urutnya seperti ini. Begitu. Lalu setelah ini baru dijilid. Nah, ini sebenarnya ini udah proses jilid. Ini udah proses jilid. Kita udah ada di area jilid. Nah, setelah dikumplit seperti ini, digabungkan tiap kateren, kita proses jahit. Oke, proses jahit. Iya, kita ke proses jahit yuk. Yuk. Wah, Kak Dorcas, ini yang namanya mesin jahit. Putri kira teman-teman, mesin jahit itu cuman yang buat bikin baju. Hehe. Oh iya Putri, ternyata mesin jahit itu bukan hanya untuk baju aja, tapi Alkitab itu kita jahit loh. Nih, contoh Alkitab yang sudah kita jahit. Ini ada benang-benangnya lah Put. Nih adik-adik ada benang-benangnya kan? Wah, Nih, jadi dia iya. sudah nih. Nih contohnya seperti ini. Nih sudah dijahit Alkitabnya ini. Ini sudah dijahit semuanya. Jadi mesin jahit itu bukan hanya buat baju aja ya adik-adik ya, tapi Alkitab juga dijahit loh. Iya, biar semakin kuat dan tidak lepas-lepas ya, Kak. Putri pinter benar sekali. Jadi selain biar kuat, dia juga tersusun halamannya tidak mudah copot. Tidak mudah lepas maksudnya. Oke, lalu setelah dijahit, diapain, Kak? Nah, setelah dijahit, kita ada proses pengeleman punggungnya ini. Ntar punggungnya ini kita lem biar lebih kuat lagi. Oh, begitu. Iya. Ternyata proses jilidnya juga nggak cuman cek
cekrek udah. Tapi ada dijahit, lalu dilem ya Kak? Iya, jadi proses buat Alkitab itu dari mulai cetak, jadi itu prosesnya panjang, ada beberapa tahapan proses Putri. Putri mau lihat proses pengelemannya? Mau dong. Wah, ini apa namanya prosesnya Kak Dorcas? Banyak gini kayak kereta Alkitabnya berjalan. Hehe. Nah, seperti tadi kakak bilang Putri, setelah dijahit kita bawa ke proses pengeleman. Nama mesinnya mesin BBL 30. Kenapa ada BBL 30? Karena Putri panjangnya 30 meter loh, adik-adik. Nah, ini proses pengeleman. Jadi setelah dijahit, punggungnya dilem, terus dilapisi kertas pelapis. Kita bisa ambil contohnya. Nah, seperti ini nih Put. Adik-adik sudah dilem punggungnya, ini lebih kuat lagi loh. Oh begitu. Iya. Dan istimewanya lagi, mesin ini, mesin lem ini, dia langsung tersambung dengan mesin potong ya Putri, adik-adik. Oh, jadi kertas sisaannya itu bisa langsung terpotong ya secara otomatis? Iya, betul, langsung terpotong secara otomatis di mesin yang ujung sana. Keren Kita lihat yuk, sekali. Putri. Adorkan, Ya. ini ya yang namanya mesin potong. Iya Putri, ini namanya mesin potong. Kenapa ada mesin potong? Kan Putri tahu ya, ini bukunya kan belum rata tuh ya, belum kelihatan tuh halaman-halamannya. Oh, iya. Jadi harus dipotong. Ini nama mesin potongnya mesin trinai atau 3 pisau kiri, depan, dan belakang. Samping ini adik-adik. Nah, kita trinai. lihat. Ini hasil potongnya. Ini adik-adik. Wah. Nah, ini sudah terpotong. Wah, jadi lebih rapi ya Kak Dorcas? Iya. Kalau sebelumnya belum rata, jadi sekarang permukaannya lebih rata deh. Iya, ajaib kan? Iya. Itu teman-teman fungsinya. Iya adik-adik, ini yang belum terpotong tuh kita bisa lihat. Dan ini yang sudah terpotong, ini sudah bisa dibaca loh. Wah, lalu kalau setelah ini diapain lagi Kak Dorcas? Nah, setelah di sini kita koreksi. Kita koreksi bagian dalamnya. Ini ada koreksi bagian dalam, lalu kita indeks. Jadi setelah ini kita cek-cek dulu nih isinya, siapa tahu Iya, ada yang betul. salah. Setelah itu baru indeks. Iya betul. Oke. Adik-adik, yuk Putri kita lihat proses koreksi sama proses indeksnya yuk. Nah, Putri, ini kita udah sampai tahapan koreksi. Kita koreksi bagian dalamnya adik-adik. Jadi buku Alkitabnya ini kita harus kita koreksi satu-satu. Kita lihat apakah ada kotoran, atau iya, ada iya. yang terlipat, atau ada yang jahitannya lepas misalnya. Nah, jadi kakak-kakak di sini mereka yang koreksi Alkitabnya. Jadi ketika adik-adik membeli Alkitab, hasilnya sudah sangat bagus. Ih, keren banget. Biar kualitasnya terjaga. Iya betul sekali Putri. Jadi biar kualitasnya terjaga harus ada koreksi. Iya, betul-betul. Dicek-cek Iya. lagi ya. Dicek and recheck gitu loh Put. Betul, Kak Dorcas. Jadi adik ya. Jadi buku Alkitab yang kita hasilkan adalah yang berkualitas baik. Jadi ketika dibaca kita nyaman membacanya karena sudah hasil koreksi. Iya, Seperti itu. Tidak ada yang terlipat, Iya, betul. bocor, atau kotor. Betul sekali. Nah, setelah ini prosesnya apa lagi Kak Nah, Dorcas? setelah kita koreksi, baru kita indeks. Adanya tahu nggak namanya indeks? Ayo, Apa ada yang itu? tahu nggak? Ah, Putri belum tahu. Putri belum Apa tahu ya? indeks apa? Oh, baik. Oke, sekarang kita lihat proses indeksnya yuk, biar Putri tahu dan adik-adik di rumah juga tahu ya. Ya Putri, adik-adik di rumah. Nah, ini kita ada di indeks. Nah, buku yang sudah di indeks itu seperti ini ya, Putri ya lihat ya. Oh iya, Adik-adik di iya. rumah lihat kan? Nah, Ditandain. iya betul. Proses indeks itu ada 3 tahapan loh. Pertama, disortir. Disortir Oke. itu maksudnya dipisahkan tiap-tiap kitabnya Putri. Oh iya, iya, Nah, iya. setelah iya. dipisahkan tiap-tiap kitabnya atau disortir, kita lubangi. Oke. Kita lubangi yang sudah disortir. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Setelah dikasih lubang, baru kita tempel stikernya. Oh, Dan jadi adik-adik, Putri mau tahu nggak ini prosesnya seperti apa? Ini dikerjakannya secara manual loh. wah. Dan hebatnya lagi ya adik-adik, Putri, yang bagian sortir itu dia tidak nyari mana sih kitabnya, mana sih kitab, tapi dia hanya melihat halamannya saja. Misalnya kejadian halaman berapa, keluaran halaman berapa, dia sudah hafal. Wih, keren banget kakak-kakak di Keren sini. kan? Iya. Ya Putri, adik-adik di rumah, sekarang kita udah sampai di proses pemasangan pita kapital. Nah, pemasangan pita sama kapital ini, dia gunanya ini adalah untuk menguatkan punggung buku. Jadi walaupun bukunya dibuka setiap hari, dia tetap kuat. Dan kalau adik-adik misalnya nih
sedang membaca, terus tiba-tiba mau ke belakang dulu, mau ambil air minum. Nah, pita ini gunanya untuk menandai bahwa adik-adik sedang baca di halaman tersebut, seperti itu. Nih, teman-teman, di sini tuh banyak banget mesin. Putri juga bingung nih semuanya. Tapi kakak-kakak di sini hebat-hebat banget. Tadi Kak Dorcas kan udah jelasin kita tuh tentang pemasangan pita. Nah, sekarang pemasangan apa Kak Dorcas? Iya Putri, adik-adik di rumah. Setelah kita pasang pita kapital, sekarang kita bisa covernya ya. Jadi Alkitabnya itu setelah dipasang pita kapital, dia harus dikasih covernya biar Alkitabnya tidak cepat kotor. Jadi harus ada sampulnya seperti itu. Dan gak gampang basah ya Kak? Iya betul, tidak gampang basah, tidak cepat kotor. Jadi kita pasang sampulnya atau kita bisa sebut covernya. Oke, jadi ini mesin penempelannya. Iya betul sekali, ini namanya mesin penempel cover. Mesin BL500 kita sebutnya. Oh gitu. Lalu setelah ditempel cover, apakah langsung di packing Kak? Enggak, setelah ditempel cover kita ada satu tahapan koreksi lagi, yaitu tahapan koreksi final. Jadi walaupun sudah ada koreksi koreksi bagian setelah dipotong, koreksi bagian dalam, tetap harus ada koreksi tahap akhir. Kita sebutnya koreksi final. Jadi untuk memastikan apakah ada cover yang terbalik atau tidak, ada posisinya yang terlipat atau tidak. Nah ini kita proses koreksi tahap akhir seperti itu Putri dan adik-adik di rumah. Wah teman-teman, ini nih yang namanya tahap koreksi final. Betul Kakak Dorcas? Betul sekali Putri. Nah ibu ini dia sedang mengoreksi tahap akhir, koreksi final. Jadi dia memeriksa kembali kondisi bukunya, apakah ada covernya yang terbalik, ada yang sobek misalnya, ada yang terlipat. Nah harus dikoreksi lagi. Setelah dikoreksi, sebenarnya semua hasilnya sudah oke, baru kita proses ring. Jadi kita kasih plastik wrapping. Lalu setelah diproses koreksi final ini, kita kemana lagi Kak? Nah, setelah koreksi final ini, kita masuk ke proses akhir, itu packing. Tapi sebelum di packing masuk ke box, kita kering dulu bukunya. Kita kasih plastik pelapis, jadi tidak mudah kotor ketika kita beli buku di toko. Kan Putri suka lihat ya, ada plastik keringnya ya, ada plastik pelapisnya. Nah, seperti itu. Oh gitu. Teman-teman, nih lihat di dekat Putri ada banyak kardus yang ditata rapi. Jadi ini tempat packing ya Kak Dorcas? Benar sekali Putri, adik-adik di rumah. Kita sudah sampai ke tahap packing. Ini setelah di wrapping atau di stream bukunya, diplastikin. Nah kita packing, dimasukin ke dus-dus ini. Jadi bisa lihat kan? Satu kardus itu isi berapa Kak Dorcas? Oh iya, untuk Alkitab standar, kita biasanya satu kardus itu isinya 20 Putri. Gitu. Lalu kalau di hari-hari biasa bisa packing berapa kardus Kak? Kalau di hari-hari biasa kita bisa sampai 100 kardus, bahkan sampai 200, 300. Wih, banyak banget kan teman-teman. Wah, keren. Lalu setelah ini tinggal pendistribusiannya ya Kak? Iya betul sekali Putri. Setelah kita packing, kita distribusikan ke gudang. Nanti orang bagian gudang dia yang akan mengirim ke pemesan. Seperti itu. Gitu. Inilah di sini tahap akhir teman-teman. Jadi dari semua proses panjang kita yang kita lihat hari ini, nah itulah proses pencetakan Alkitab. Kebayangkan sekarang kita harus rajin baca Alkitab. Kakak-kakak di sini aja semangat banget buatin kita Alkitab. Ya Kak Dorcas? Benar sekali Putri, adik-adik di rumah. Nah, setelah adik-adik dan Putri melihat proses pembuatan Alkitab, berarti tidak ada alasan lagi ya untuk adik-adik untuk malas baca Alkitab. Setelah adik-adik melihat semua proses yang panjang ini, kakak yakin adik-adik semua pasti semangat baca Alkitabnya. Betul kan? Betul, Putri juga makin semangat Kak Dorcas. Harus dong. Terima kasih banyak ya Kak Dorcas. Hari ini udah mau nemenin Putri keliling dan jelasin ke Putri dan teman-teman proses produksi Alkitab. Terima kasih banyak Kak Dorcas. Sama-sama Putri. Kak Dorcas juga terima kasih ya. Putri sudah mau berkunjung ke percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Sampai ketemu lagi Kak Dorcas. Ya Putri, sampai ketemu lagi. Putri mau pulang dulu, mau siap-siap misa. Hehe. Oke. Hati-hati ya Putri ya. Siap, datang.
Gimana Kak Linda? Canggih kan? Iya ya Kak Sandra, ternyata tempat yang tadi itu adalah tempat untuk mencetak Alkitab ya, yang kita gunakan untuk membaca firman Tuhan. Iya Kak, saya aja baru tahu loh gimana caranya Alkitab itu dicetak. Adik-adik di rumah juga pasti baru tahu deh gimana proses mencetak Alkitab dengan bantuan mesin-mesin yang sangat canggih. Ya kan adik-adik? Iya Kak, jalan-jalannya udahan yuk. Sebentar lagi mau bel tuh, misalnya kan udah mau mulai. Wah, iya ya Kak. Kalau gitu, kita ucapkan terima kasih yuk buat Putri karena sudah memandu kita jalan-jalan ke percetakan Alkitab. Yuk kita siap-siap Nisa. Ayo Kak, tapi kita berdoa dulu yuk Kak. Adik Ica sudah siap pimpin doa penutup nih. Silakan Adik Ica. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami sudah dibolehkan belajar sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Adik Ica untuk doa yang baik dan bagus. Kak Sandra dan adik-adik, selanjutnya kita mau minta berkat dari Romo yuk. Adik-adik, mari kita berdiri, kita siapkan sikap yang baik untuk menerima berkat dari Romo. Silakan Romo. Halo anak-anak, bagaimana jalan-jalannya bersama Putri hari ini? Bagaimana pengetahuan yang kita dapat hari ini? Menarik bukan? Tentu juga perjalanannya seru. Tadi Putri sudah mengajak kalian untuk berkunjung di Museum Kitab Suci. Semoga apa yang tadi kalian bersama Putri lihat, yang telah kalian dengar dari perjalanan Putri, sungguh membuat kalian semakin mencintai Yesus. Karena Yesus yang kalian dengar melalui kitab suci, melalui kisah-kisah dalam kitab suci, sungguh-sungguh mencintai kalian dan menyertai kalian dalam setiap perjalanan hidup dan belajar kalian. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan, maka marilah kita mohon berkat Tuhan agar perjalanan kita, belajar kita, hidup kita bersama orang tua semakin menyenangkan. Mari kita hening sejenak. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak sekalian, orang tua yang mendampingi, kakak-kakak yang juga mendampingi Bina Iman Anak di Santo Paulus ini dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk berkatnya. Kak Sandra, sebelum misa kita nyanyi bersama dulu yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya